Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan honorer ya. Dimana informasi beredar saat ini dan ini masih baru adalah berkenaan dengan info penting katanya kawan-kawan ya dari BKN nih. Perihal pendataan tenaga honorer 2024 ini dalam kaitannya nanti untuk keperluan pengangkatan P3K 2024 ya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Nah, informasi ini makin lansir dari mjpnn.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek terlebih dahulu gitu ya. Dan untuk memastikan kebenarannya mungkin juga nanti kawan-kawan silahkan aja klik linknya di kolom deskripsi, karena nanti Maki akan sertakan linknya di kolom deskripsi gitu kawan-kawan ya. Informasi yang beredar itu adalah berkenaan dengan info penting nih katanya kawan-kawan ya dari BKN soal pendataan honorer atau non SN 2024 ini diposting pada hari Kamis kemarin kawan-kawan, tanggal 18 baru saja ya, pukul 15.36. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir gitu ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap beberapa video Maki yang ini judulnya ya. Menpan RB sebut 3 kategori tenaga non SN atau honorer ini tidak akan diangkat jadi SN P3K tahun 2024. Ini diposting pada satu hari yang lalu, dan kemarin mungkin mohon maaf tidak bisa berbagi informasi itu kawan-kawan ya. Dan penting untuk kawan-kawan ketahui yang belum subrek nih agar segera subrek dulu gitu kan ya. Di mana informasi pesannya itu satu adalah dari Bang Opo Aslarang nih. Halo Bang, salam kenal dari Maki ya. Alhamdulillah honorer akan segera diangkat, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya, betul Bang ya. Jadi langkah pertama kita adalah bersyukur dulu ya. Kita dukung, doakan segera program baik pemerintah agar berjalan dengan lancar, karena manusia hanya bisa berencana, tetap keputusan ada di Tuhan Allah SWT. Dan tugas kita adalah bagaimana caranya untuk mendoakan agar niat baik itu bisa berjalan dengan lancar dan kawan-kawan lolos jadi SNP3 tahun 2024 ini gitu kan ya. Lanjut dari Bang Irwansa nih. Halo Bang, salam kenal ini Mang. Iya, cukup tragis nasib tenaga kebersihan satpam driver. Kenapa bisa jadi begini? Seakan-akan pekerjaan macam gitu tidak ada harga di mata pemerintah meski dialihkan outsourcing. Nah, intinya sih Bang, ya memang ini banyak sekali yang meninggalkan pertanyaan seperti ini kepada Maki ya. Namun Maki belum bisa memastikan seperti apa kebenaran berita ini karena Maki kurang begitu memahami untuk kasus ini ya. Karena sepaman maaf ya adalah bahwa kuncinya adalah ketika abang terdata dalam database BKN, maka besar kemungkinan untuk abang lolos jadi ASN P3K tempat ini ya. Satu adalah terdata dalam database BKN. Kedua, data yang diberikan adalah data yang sesuai dengan harapan Menpan RB gitu. Waktu itu ada surat edarannya kan. Jadi dengan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan Bang. Jadi kalau misalkan ada yang memasukkan data, memberikan laporan fiktif, maka ya itu jangan salahkan pemerintah berarti kawan-kawan, karena itu tidak sesuai gitu. Intinya kalau sudah terdata kemudian nanti dia lolos verifikasi dan validasi, maka besar kemungkinan untuk lolos SNP3K. Pokoknya berdoa saja dulu lah ya, karena hanya doa yang bisa merubah takdir Bang Irwan ya. Oke, makin doakan semoga lolos jadi SNP3K tahun ini. Oke, next. Berikutnya dari Bang Juser nih. Saya lulusan SMP, sudah 10 tahun mengabdi menjadi security SMA di Bengkulu. Intinya tadi ya, kuncinya dah terdata nggak dalam database. Terdata dalam database BKN. Nah, kalau terdata maka ya itu berarti, dan kuncinya adalah terdata dalam database serta harus lolos verifikasi dan validasi nanti. Kalau lolos validasi dan verifikasi, nah nanti besar kemungkinan lolos. Makanya tahun ini pemerintah mewajibkan semua tenaga non SN honorer itu harus ikut CAT. Karena kunci untuk kawan-kawan lolos jadi P3K adalah kawan-kawan harus ikut CAT dulu. Gak bisa akan lolos P3K kalau tidak ikut CAT, karena CAT adalah kunci untuk mendapatkan NIP kawan-kawan. Jadi kawan-kawan akan mendapatkan NIP, kemudian dia akan menjadi P3K full time dan part time ya. Gitu, full time dan part time. Namun walaupun part time sementara waktu, kawan-kawan harus syukuri dulu karena nanti akan lidah pada waktunya. Gitu. Oke, next. Berikutnya dari Bang User juga sama, bagaimana nasib security mengabdi di instansi pemerintah yang udah mengabdi 17 tahun dan sekarang udah di outsourcing kan, apa masih ada peluang?
Aduh, ini tetap kuncinya ada database dan lolos verifikasi dan validasi. Kalau kawan-kawan nanti masuk database, kemudian memberikan data yang sebenarnya tidak ada yang dititipkan, kemudian sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka besar kemungkinan untuk lolos jadi SMP3K dan harus lolos verifikasi validasi. Kenapa ada verifikasi validasi? Itu untuk memastikan bahwa kawan-kawan honorer ini adalah benar-benar yang diharapkan gitu, yang sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan, begitu maksudnya ya. Ya, maka doakan semoga semuanya lolos jadi SMP3K tahun ini. Nah, informasi yang makin lansir sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, bahwa informasi ini makin lansir dari jpnl.com, dan silakan kawan-kawan subrek terlebih dahulu dan klik linknya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini adalah benar-benar adanya sehingga menjadi suatu kebenaran gitu kan ya. Tidak hanya sekedar hoax gitu. Info penting dari BKN soal pendataan honorer atau ASN Kamis 18 April pukul 15.36. Mari kita simak. BKN memastikan pada 2004 ini tidak melakukan pendataan ulang non ASN honorer. Nah, ini untuk kawan-kawan yang kemarin bertanya nih, apakah ada pendataan ulang? Nah, ternyata tidak ada kawan-kawan ya. Jadi tidak akan ada lagi pendataan ulang non ASN atau 2004. Oh, ternyata ya. Nah, ini juga apakah ini hanya untuk yang berlaku untuk yang sudah terdata atau bagaimana? Karena nanti kita juga kan tadi seperti pertanyaan tadi ya, ada yang bertanya bahwa bagaimana dengan yang belum terdata tapi dia benar-benar honorer? Tapi sebetulnya harusnya yang sudah honorer lama gitu harusnya terdata tahun kemarin, kan itu disampaikan kepada operatornya masing-masing gitu kan kawan. Jelas semuanya akan dimasukkan gitu, diinput. Tapi kenapa nggak bisa diinput kemarin? Karena sakit atau apa gitu ya, makanya juga belum tahu nih. Kawan-kawan harus cerita dulu nih, kenapa belum terdata, sakit atau apa gitu. Silakan nanti tinggalkan pesannya di kolom komentar ya. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pananang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN Kamis 18 April kemarin gitu kawan-kawan tuh. Jadi ternyata prosesnya sudah dilaksanakan tahun kemarin, karena kan kemarin juga ada melampirkan apa SK lain sebagainya, termasuk penggajiannya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini sudah selesai ternyata per Oktober 2002. Berarti data yang sekarang masuk 2,3 juta waktu itu, dan sekarang saat ini sudah tinggal 1,7 juta lagi, karena sebagian sudah diselesaikan per tahun 2003 itu ya. Berarti ini yang akan digunakan oleh pemerintah nanti untuk diselesaikan itu ya kawan-kawan. Karena basis dalam penyelesaian tenaga non ASN ini adalah di sini 1,7 juta ini. Dan ini sudah jadi amanat undang-undang ya, bahwa per Desember 2024 harus sudah tuntas apapun namanya istilah tenaga non ASN di instansi apapun, harus sudah tuntas per Desember 2024, dan pemerintah dilarang merekrut kembali tenaga honorer gitu. Nah, gitu kawan-kawan ya. Nanang menjelaskan pendataan honorer merupakan tindak lanjut dari berlakunya PP nomor 49 tahun 2019 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Jadi jurus kepegawaiannya yaitu PNS P3K sampai tahun oke gitu dia. Ya memang nanti ASN itu kan udah dijelas gitu, dibagi menjadi dua, ada ASN PNS, ada ASN P3K kawan-kawan. Nah, dari P3K ini kemarin sempat beredar informasi ada yang menjadi full time, part time, tapi kemungkinan semuanya akan menjadi full time pada waktunya gitu kan, karena ada beberapa daerah yang tidak membuka formasi karena tidak mampuan anggaran, maka akan menjadi part time. Nah, setelah itu baru semuanya akan pindah pada waktunya, yaitu menjadi part time. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Bu Nunuk, Dirjen GTK, untuk guru itu sulit katanya untuk dijadikan part time. Jadi ada kemungkinan semuanya full time, hanya mungkin bertahap gitu. Jadi formasinya ada 500 dulu, 100 dulu, 200 dulu, dan sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Lanjut. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non ASN kemarin itu. Jadi memetakan, oh ada berapa banyak sih honorer yang ada di Indonesia itu. Daerah A ada berapa, daerah B berapa, terus kemudian nanti disesuaikan ada berapa sih kebutuhan ASN tahun 2024 ini di daerah A. Ada berapa yang mereka yang pensiun, mampu nggak sih daerahnya untuk melakukan untuk mengadakan perekrutmen, misalkan penggajian ke depannya bagaimana. Nah, itu fungsinya pendataan kemarin itu memetakan. Ternyata setelah dipetakan ada 2,3 juta dan sebagian sudah diselesaikan sehingga sekarang saat ini 1,7 juta lagi. Gitu kawan-kawan. Lanjut. Pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober tuh ini 31 Oktober. Ini finalisasi datanya kawan. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga ASN dan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga ASN pada kanal informasinya. Ya, memang beberapa daerah kemarin termasuk BKD ya atau BKPSDM ya lain sebagainya istilahnya BKD
itu sudah mengumumkan kemarin nih siapa nih yang belum terdata. Makanya aneh gitu kalau misalkan tidak terdata tahun kemarin karena itu sakit atau bagaimana gitu. Maki juga belum tahu, nanti silakan kawan-kawan cerita ya. Kenapa belum terdata? Karena waktu itu sebelum dipinalisasi itu dicek lagi, diberikan lagi datanya. Nih cek siapa yang belum terdata begitu. Maka instansinya masing-masing melakukan pendataan ulang gitu, memastikan benar gak sudah datanya sudah benar, sudah masuk gak, datanya sudah sesuai gak gitu kawan-kawan. Lanjut. Selanjutnya hasil pendataan OSN telah disampaikan kepada masing-masing pejabat POHUKAN kemarin, memang sudah disampaikan. Setelah itu lanjut, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan OSN pada masing-masing biro BSN. Kemarin tuh sudah dibagikan, sudah bahkan sudah bisa ngecek sendiri gitu kan kawan. Oh, saya sudah terdata nih, aman berarti tahun kemarin itu. Nah, masalahnya yang jadi pertanyaan, kenapa kemarin tidak terdata? Sakit atau apa? Itu kawan ya. Lanjut. Dilarang tuh kan sudah sejak diterbitkannya ini juga dilarang dari dulu juga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dilarang untuk instansi daerah, pusat, kementerian lembaga merekrut kembali tenaga honorer, karena jelas kalau terus-menerus tidak dilarang maka nanti ada peluang tenaga honorer lainnya masuk yang menyebabkan nanti data semakin membludak lagi dan menjadikan pemerintah kesulitan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini. Jadi tidak akan ada akhirnya gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Nanang mengatakan saat ini BKN sedang melakukan verifikasi dan data non ASN yang terdapat data. Sekarang ini sedang dilakukan verifikasi katanya. Ini sesuai gak datanya? Selanjutnya BKN tidak melakukan pendataan non ASN tahun 2004 kata. Tidak lagi didata, hanya diverifikasi aja dulu. Ini sudah sesuai belum dengan kriteria yang diharapkan gitu di pemerintah gitu. Apakah dia benar-benar honorer? Apakah dia memasukkan data, memberikan data laporan fiktif bagaimana? Nah, itu sedang diverifikasi saat ini. Kalaupun kawan-kawan kemarin melakukan kecurangan misalkan ya, tapi ya itu kawan-kawannya tidak ada kesuksesan dengan adanya kecurangan kawan-kawan. Makanya sekecil apapun kecurangan tolong ditinggalkan lah, hindari gitu, karena itu nanti akan merugikan diri kita sendiri kawan-kawan. Itu nanti akan ada verifikasi nih tuh kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan semuanya lolos lah ASN P3K kemarin yang sudah terdata ini. Kemarin memang benar-benar data yang diberikan itu adalah data yang sesuai gitu ya, data yang tidak fiktif gitu kawan-kawan. Kebijakan ini oke dan diatur dalam PP manajemen ASN. Nah, nanti ini akan diluncurkan PP turunan ya per 30 April ini. Lanjut. Nah, untuk memastikan kebenarannya makin coba kembali lansir dari www.bkn.go.id. Makin meluncur ke sini, nanti kawan-kawan silahkan klik linknya di kolom deskripsi ya untuk memastikan benar gak sih informasi ini gitu. Ternyata memang benar kawan-kawan ada siaran pers yaitu waktu itu nomor 005/liris/BKN 4 2004 per 18 April di Jakarta kawan-kawan. Seperti apa mari kita baca bareng-bareng ya. Jadi kemarin pemerintah hari Kamis itu sudah melakukan siaran pers ya. Tahun 2004 BKN tidak melakukan pendataan ulang non ASN. Tuh, ini informasinya. Jadi BKN tidak melakukan pendataan ulang. Jadi kalau ada siapapun itu sekarang mengiming-imingi kawan-kawan untuk pendataan ulang yang kemarin tidak terdata, kemudian agar terdata harus membayar sekian, itu jelas kebohongan. Karena di sini sudah dikatakan tidak akan melakukan pendataan ulang katanya. Sudah jelas kemarin. Proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya PP nomor 9 tahun 2004 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dari dua jenis kepegawaian PNS dan honorer. Ya, jadi tidak ada istilah honorer. Jadi di instansi mereka yang bekerja di instansi pemerintah itu hanya ada dua, tidak ada honorer ya. Satu P3K, kedua adalah PNS gitu kan. Tidak ada honorer. Artinya apa? Kalau saat ini misalkan ada honorer di instansi pemerintah, maka berarti itu harus diselesaikan menjadi ASN P3K gitu kan ya. Oke, lanjut. HI juga membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer tuh kawan-kawan ya. Pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2002, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga ASN dan menerbitkan surat pertimbangan mutlak sebagai hasil akhir pendataan. Ini dia. Jadi sebelum difinalisasi itu dicek lagi oleh kawan-kawan kan, kawan-kawan sendiri bisa ngecek gitu ya di instansi masing-masing gitu. Serta mengumpulkan hasil akhir tenaga ASN yang ada pada tuh diumumkan secara siap. Jadi kalau ada yang belum terdata, kemarin harusnya sudah terdata semua gitu kawan-kawan. Selanjutnya hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing PPK, oke, dan lain sebagainya. Ini ditandatangani. Nah, oke, saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya BKN tidak melakukan
pendataan tenaga medis tahun 4 kebijakan di sekarang bener ya, tadi informasi yang tadi itu ternyata melansir dari sini juga bahwa ternyata saat ini BKN sedang melakukan verifikasi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maki di video sebelumnya, bahwa syarat untuk lolos P3K adalah lolos verifikasi dan validasi, karena ternyata ada di bagian dari data mungkin ya yang tidak sesuai gitu kawan-kawan, mungkin ada yang memasukkan mungkin gitu, tapi mudah-mudahan sih Maki berharap mudah-mudahan yang 1,7 juta ini adalah data yang benar gitu kawan-kawan. Itu saja mungkin barangkali kawan-kawan yang bisa disampaikan untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.